Ya. Nah, kita mundur satu ayat ke belakang, mulai dari ayat 18. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 24. Saya akan membacanya sekali lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita ketahui boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Mari kita saat di dalam Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya karuniakan kami hati yang terbuka, senantiasa bergairah menerima firman Tuhan. Ajarlah kami masing-masing untuk semakin mengenal kehendak-Mu, dan juga bagi hamba-Mu yang kita tidak berguna untuk menyampaikan firman-Mu, agar iman kami bersama dibangunkan dan jemaat-Mu juga dibangun bersama-sama. Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dimungkinkan ini semuanya. Yang kedua, buat anggota gereja di rumah masing-masing maupun yang dalam perjalanan dan pekerjaan, agar mengingat betapa indahnya, betapa pentingnya, betapa kami membutuhkan Tuhan melalui doa-doa kami. Dan serahkan doa permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita merenungkan dari kasih ini, lanjutan dari seri Hidup Kristen yang berkeyakinan, dan ini seri ke-6, Hati yang berkeyakinan. Hati yang berkeyakinan. Kalau kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus, terutama saya melihat dari Injil Yohanes pasal 14. Pada saat Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya berita tentang kepergiannya dan penderitaannya, kematiannya sampai kebangkitannya, Tuhan Yesus menghibur mereka. Di saat dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa banyak tempat kita. Jadi itu penghiburan. Di ayat 27 pasal yang sama, Tuhan Yesus juga berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu semua kata-kata yang menenangkan, memberi ketenangan, memberi penghiburan di tengah-tengah keadaan para murid yang waktu itu sedang gelisah, sedang gentar. Kita mau ditinggalkan, lalu kenapa? Lalu ngapain? Lalu kita mau apa? Terus bagaimana nanti musuh-musuh Injil selama ini? Tidak ubahnya dengan keadaan kita seperti ini, bahwa kita perlu kedamaian dan perlu hati yang berkeyakinan, yang tenang di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus telah menyediakan damai itu bagi setiap orang percaya, bagi orang Kristen yang penuh kepercayaan kepadanya dan di dalam kenikmatan bersama-sama dengan Dia. Kalau ada saatnya di mana kita kurang damai, kalau ada saatnya di mana hati kita kurang ada jaminan ketenangan, itu bukan karena Allah benci pada kita. Itu juga bukan karena orang lain membenci kita atau menginginkan supaya kita kacau pikirannya, bukan. Tetapi biasanya ketidaknyamanan itu, ketidaktenangan itu, atau ketidakadanya jaminan itu disebabkan oleh ketidaktaatan dan pemberontakan kita kepada Allah. Kalau kita melihat kembali di pasal 2, nas ini, surat yang sama dikatakan, ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Jadi sesungguhnya kalau kita memberontak kepada Allah, tidak ada ketenangan dan tidak ada keyakinan dalam hati kita. Sebaliknya kalau kita menurut perintah Allah dalam hal ketaatan, berarti kita punya keyakinan, dan keyakinan itu dibangun secara tahap demi tahap sesuai dengan tingkat ketaatan kita kepada Allah dan kehendaknya. Sekarang dikasih Tuhan, jaminan atau keyakinan kita dalam hati sebagai orang percaya bergantung pada dua hal. Yang pertama, hubungan dan ketaatan kita kepada Allah. Hati kita akan tenang, akan penuh keyakinan kalau kita punya hubungannya erat, hubungannya yang intim dengan Tuhan, bukan dengan uang. Ya, bukan dengan uang, bukan, sama sekali tidak. Itu tidak memberi ketenangan, tidak memberikan keyakinan. Tadi memang saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya buka internet yang ada daftar dalam mata saya itu beberapa beberapa orang kaya yang pernah mengakhiri, termasuk dari Cina juga satu, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan kekayaan itu kalau dirupiahkan semua triliunan. Ternyata itu tidak membuat jaminan dan keyakinan serta ketenangan dalam hatinya. Yang Allah kita katakan itulah yang memberikan ketenangan, yaitu hubungan yang intim dengan Allah dan ketaatan kita pada firman Allah. Kemudian juga hubungan kita dengan orang lain. Orang lain itu hanya dua kelompok, percaya dan tidak percaya. Ya, saudara seiman, orang percaya, dan saudara seiman itu ada juga dalam satu keluarga jemaat setempat seperti kita di sini. Dan juga orang percaya di tempat-tempat lain. Jikalau kita atau jikalau saya tidak benar di hadapan Allah, maka hati saya menuduh saya. Jikalau saya juga tidak benar di hadapan manusia dengan orang lain, hati saya juga menuduh saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya, dalam hati saya. Jadi hubungan kita dengan orang lain dapat mengganggu dan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan doa kita. Itulah sebabnya di Matius pasal 5, 23-24 dalam khotbah di atas bukit Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau engkau hendak mempersembahkan korbanmu di atas mezbah dan engkau mengingat sesuatu dalam hati saudaramu, artinya kita sadar kita telah menyakiti hati saudara kita, kata Tuhan apa? Pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu, baru persembahan itu. Secara simpelnya apa? Kalau kita mau berdoa dan kita masih nyimpan dendam pada saudara kita, itu tidak benar di hadapan Tuhan dan tidak ada keyakinan akan jaminan terjawabnya doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sekarang dengan ketaatan dan kasih Kristus sebagai landasannya, kita akan belajar bahwa kita orang-orang percaya dapat hidup dalam keyakinan kepada Allah. Yang pertama dengan cara itu mempunyai keyakinan dalam Allah dan kekuatan kuasa-Nya. Mempunyai keyakinan dalam Allah dan kekuatan kuasa-Nya. Ayat 20 tadi. Ayat 19 dan 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ada kalanya hati kita menuduh kita, pernah tidak merasakan itu? Kita berbuat salah, kita berbohong, atau kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau mungkin menahan apa yang seharusnya dituntut, misalnya persembahan kita tidak jadi memberikannya. Itu menuduh, hati kita menuduh kita, dan itu namanya proses penginsafan. Hanya dua pilihan, mau mengalaskan hati atau mau bertobat. Dan yang Allah kehendaki ialah bertobat, karena dikatakan Allah lebih besar daripada hati kita. Hati kita, kalau hati orang yang jahat, akan menuduh terus-menerus supaya kita tenggelam dalam kesedihan dan perasaan bersalah. Itu yang akan terjadi. Maka dikatakan, dijawab, Allah lebih besar daripada hati kita. Ketika hati kita menuduh kita, Allah lebih besar daripada hati kita. Ingat, Allah Maha Besar, Dia punya kasih karunia, Dia kuasa pengampunan lebih besar. Maka kalau hati kita menuduh kita dapat datang kepada Allah. Karena Allah mempunyai rahmat yang lebih besar. Dan bahkan di Yesus pasal 2 yang 4 dikatakan Allah kaya akan rahmatnya dan kasih karunia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
itu menyampaikan berita kepada kita betapa kayanya kuasa rahmat Allah. Bahwa ketika hati kita menuduh kita, ada Allah yang bersedia mengampuni kita. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama ketika mereka datang setiap tahun untuk menyampaikan, mempersembahkan korban penghapus dosa itu, di mana mereka mendekati mezbah perdamaian di sana, dan di sana ada tutup perdamaian, di mana dikatakan dosa ditutup. Walaupun tahun depan dilakukan lagi, akan lebih besar lagi apa yang telah kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus mengampuni dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Maka respon kita seharusnya ialah respon kita seperti yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 103. Mazmur 103, saya ingin membacanya bagi saudara. Mari kita membuka. Atau mungkin lebih baik kita baca bersama-sama. Kenapa bacanya bersama saya? Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai 4. Kita mulai dari kata-kata pujilah Tuhan hai jiwaku. Sudah, 1, 2, mulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Masih ingat ini? Contoh yang bagus adalah Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, hati Petrus menuduh Petrus bahwa dia telah berbuat salah. Maka hasilnya dia berbuat apa? Maka menangislah Petrus. Karena hatinya menuduh dia. Tetapi kalau Petrus tidak bangkit dari tuduhan itu, dari perasaan bersalah itu, dia akan begitu-begitu saja. Sebaliknya apa yang terjadi pada Petrus ialah ia bangkit dan bertobat. Beda dengan penyesalan Yudas Iskariot. Dia hatinya menuduh dia, tapi dia tidak bangkit dari keadaan itu. Dia membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan bersalah, tidak menyadari bahwa Allah lebih besar, rahmat Allah lebih besar, kuasa pengampunan Allah lebih besar. Petrus bangkit dari itu semuanya. Dia bangkit dari kesalahan itu, walaupun dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia bangkit. Makanya Tuhan Yesus memulihkan keadaan Petrus di bibir pantai itu ketika Tuhan Yesus mendekati mereka datang ke sana. Dan yang paling signifikan adalah dalam Injil Markus pasal 16 ayat 7, ketika Maria Magdalena dan kaum-kaum sedang berada di kuburan, Tuhan Yesus berkata secara spesifik, pergilah, sampaikanlah kepada saudaraku dan kepada Petrus. Aku menunggu mereka tidak lihat. Jadi secara spesifik nama Petrus disebutkan dari antara 12 rasul, 11. Yang satu sudah mati bunuh diri. Itu tandanya. Contoh yang lain adalah Marta. Pada kali pertama Yesus sedang berada di rumah Marta, Maria dan Lazarus, di mana Maria sedang duduk mendengarkan firman Tuhan. Marta bersungguh-sungguh dan Tuhan Yesus menegurnya, Marta, kau menyibukkan. Artinya Marta itu salah posisi aja sebenarnya. Ya, salah posisi. Harusnya dengan firman Tuhan baru kerja. Tidak salah apa yang dikerjakan, tapi prioritasnya diterbalik. Nah, kita lihat pada pertemuan berikutnya setelah kebangkitan Lazarus, Marta melayani lagi, tapi tidak ada lagi sungguh-sungguh di sana. Artinya teguran Tuhan Yesus kepada Marta dan tuduhan hati Marta itu telah membuat dia bangkit dan berubah. Ya, berubah ke arah yang lebih baik, karena yang lebih baik. Bahkan ketika kita putus asa sekalipun dan hati kita menuduh kita bersalah, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ingat, kasih Tuhan lebih besar. Kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Efesus pasal 3. Kasih Tuhan itu tinggi setinggi langit, dalam dan lebih dalam. Ya, luasnya tidak terpahami oleh logika. Kasih Tuhan itu. Bahkan di kitab Yeremia Tuhan menyampaikan bahwa kasih adalah kasih kekal, kasih yang selama-lamanya. Jadi sekalipun hati kita menurut kita begitu hebatnya kita punya keyakinan, kemahatauan, maka dikatakan di ayat tadi, dan Tuhan itu maha tahu, dikatakan mengetahui segala sesuatu. Tahu bahwa kita lemah, Tuhan tahu bahwa kita punya niat, Tuhan juga tahu kalau kita pura-pura. Ya,
pura-pura berdoa, pura-pura menyembah, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu kalau kita itu tulus ingin bangkit dari keterpurukan, seperti selama ini. Ya, Tuhan tahu mana yang mau bangkit rohaninya di tengah-tengah rasa takut dunia, ekonomi lesu, pengangguran banyak sekali. Ya, Tuhan tahu semua itu, bahwa ada anak-anak Tuhan yang memang ingin berdoa dan ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Justru inilah momen supaya kita dapat menenangkan hati kita. Ya, menenangkan hati kita. Tetapi jika hati kita tidak menunduk pun dikatakan kita mempunyai keyakinan. Apalagi seperti Ibrani pasal 4, kita mempunyai keyakinan untuk mengambil kata kasih karunia Allah. Karena kita anak-anak Allah. Ada 21 itu tadi ya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menunduk kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mendekati untuk apa? Berdoa, menyembah, mempersembahkan tubuh kita, menyampaikan permohonan kita. Apa yang kita mohon? Ya masing-masing punya permohonan yang berbeda-beda. Nanti kita lihat bagian kedua, ini yang bagian kedua. Ya, jadi keyakinan dalam Allah dan kekuatan kuasanya. Yang kedua, keyakinan dalam kuasa doa. Keyakinan dalam kuasa doa. Ingat, ketaatan kita kepada Allah dan hati nurani yang murni di hadapannya membawa keberanian percaya kita untuk berdoa. Dan yang diperlukan di sini adalah ketenangan. Saya melihatnya di 1 Petrus pasal 4. Kalau saudara melihat ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Mari kita baca. Berkenan membacanya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Sudah menemukan? 1 sudah mulai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan keyakinan hati diperlukan untuk berdoa. Ya, tetapi syaratnya ialah harus apa? Menguasai diri. Menguasai diri. Ya, kemarin saya melihat di mana ada video seseorang yang berkata, tenang, ada usia. Benar ya? Benar juga itu kata-kata orang itu gitu loh. Karena waktu saya ke sekolahnya Kesia Sesara di mana itu, di Pondok Karya itu, waktu UN tenang, harap tenang, ada usia. Ternyata usia itu membutuhkan ketenangan. Amin. Bukan kepanikan. Beberapa bulan ini dunia sedang digoncang, tapi bagi orang percaya sebenarnya itu ujian. Maka yang diperlukan ialah apa? Ketenangan. Ketenangan di mana kita dapat menguasai diri. Kita dapat berdoa kepada Allah. Doanya yang spesifik. Doa yang spesifik. Jangan doa yang doa yang harus spesifik doa kita. Ya. Kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta, atau kamu minta tapi kamu meminta sesuai dengan keinginanmu, karena kamu minta itu kehendak engkau bisa untuk memuaskan keinginan, kata Yakobus pasal 4 ayat 3. Ya. Permohonan kita harus spesifik di hadapan Tuhan. Apa yang kita doakan? Mendoakan diri kita masing-masing. Tuhan, ubah saya. Seberapa sering kita berdoa demikian? Tuhan, ubah saya. Ubah kesombongan saya menjadi kerendahan. Ubah kedengkian saya menjadi kasih Kristus yang tulus. Ubah kemalasan saya untuk berdoa, kemalasan saya untuk beribadah, kemalasan untuk baca firman Tuhan. Menjadi orang yang tekun dan senang menikmati firman Tuhan, seperti Nabi Yeremia katakan. Setiap kali aku bertemu dengan firman, aku menikmati. Raja Daud berkata apa? Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu, makan madu dari tetesan sarang lebah. Betapa aku cintai Tauratmu ya Tuhan, apa? Aku merenungkannya sepanjang hari. Kita berdoa untuk diri sendiri tidak salah, itulah permohonan. Ya, berdoa untuk diri sendiri. Apalagi kita berdoa kekuatan dalam berbagai hal, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan rohani, kekuatan iman. Seperti murid-murid yang meminta pada Tuhan sedang di pasal 17, Tuhan tambahkanlah iman. Ya, Tuhan tambahkanlah iman. Kita berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus supaya dikendalikan. Karena Galatia pasal 5 dikatakan kalau kita tetap mengikuti keinginan daging, itu tanda kita sedang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita sedang dalam kendali Roh Kudus. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Kita mendoakan orang lain. Apakah jemaat? Mendoakan satu sama lain. Itulah perlunya kita datang berdoa. Itulah perlunya diminta apa yang perlu didoakan. Kesehatan kah?
Atau apakah kita mendengarkan saudara kita ada yang sakit, kita mendoakan. Kita mendengarkan saudara kita ada yang kekurangan, kita mendoakan. Mendoakan supaya apa? Dicukupkan kebutuhannya, ada jalan keluar, dan tidak jarang dibantu secara langsung, baik dari sisi materi maupun juga barang-barang yang dapat bermanfaat. Ya. Kemudian doa itulah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendoakan kebutuhan jemaat. Ya. Salah satu yang sering kita doakan tentang lebih luas, tujuannya apa? Supaya dapat memberikan lebih banyak lagi. Kalau masalah keuangan, Tuhan akan cukup. Itu keyakinan. Amin. Itu keyakinan. Doa yang sudah kehendak Allah yaitu doa yang berdasarkan pada firman Allah. Itulah perlu yang merenungkan firman Allah. Kalau kita hanya berdoa setiap hari tanpa merenungkan firman Allah, doa kita itu ya apa? Makanya perlu merenungkan firman Allah. Artinya apa yang kita sampaikan dalam doa berdasarkan pada apa yang kita renungkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, janjinya apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Yang diminta itu bukan sesuatu yang kita mau, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan setiap saat. Doa yang membawa kebaikan kepada orang lain, baik itu saudara seiman maupun orang-orang lain, termasuk teman-teman sekitar kita. Ya, teman-teman sekitar kita. Termasuk kita mendoakan orang-orang yang membenci kekristenan, membenci gereja, membenci penginjilan, dan membenci semua yang berbau dengan Tuhan Yesus Kristus dan firman dan gereja. Mendoakan jiwa-jiwa yang sesat, teman kita kan, teman main, teman sekantor, saudara sekampung, atau teman sekelas, kita mendoakan mereka. Mungkin kita perlu mengoreksi hati kita. Adakah kita punya beban untuk mendoakan jiwa yang tersesat? Mungkin kita mengenal seseorang, tapi kita tidak pernah menginjil. Itu salah. Karena Yesaya berkata apa? Kalau orang aku ingatkan dia akan mati dalam dosa dan engkau tidak mengingatkan dia, apa akan menuntut pertanggungan jawab tentang darahnya dari kamu. Kita yang sudah tahu kebenaran akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan pula kalau kita tidak memberitakan ini kepada orang-orang yang kita tahu perlu keselamatan. Siapapun itu, siapapun dengan jabatan apapun, dengan tingkat sosial apapun, dengan tingkat pendidikan apapun, kita perlu memintakan kepada Tuhan. Terutama kita harus mulai dengan doa. Kalau itu tidak terjadi, artinya ada yang menghalangi, yaitu kesaksian. Ya, kesaksian. Ada satu kisah seorang gadis ingin bersaksi kepada temannya, bukan pacarnya tapi teman. Ya, ingin bersaksi. Maka yang laki-laki ini belum percaya, yang perempuan sudah percaya. Mereka pergi ke ruang dansa, joget sambil mendengarkan musik. Si laki-laki bertanya, kamu Kristen? Iya. Pertanyaan berikutnya, terus ngapain kamu di sini? Susah dijawab. Tahukah kita bahwa orang-orang di luar, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus memperhatikan? Ya. Kemana kita pergi? Apa yang kita lakukan? Karena kita mengaku kesaksian kita dalam mengikut Kristus. Setiap perbuatan kita harus menjawab pertanyaan ini apa? Apakah hal ini memuliakan Tuhan atau tidak? Setiap perbuatan kita. Tadi yang 18 tadi kan, kalau kita masih ingat dengan kebenaran dan firman Tuhan. Itu keyakinan kita dalam doa. Kita mendoakan orang lain, kita mendoakan jemaat, kita mendoakan pemerintah kita juga. Seperti yang diperintahkan Rasul Paulus kepada Timotius dalam surah 1 Timotius pasal 2. Mendoakan pemerintah kita, Indonesia khususnya kita doakan. Ya, banyak yang tidak senang kalau pemerintah maju,
menyerang supaya ekonomi luntur, sehingga mereka berpikir mereka dapat menggantikan pemerintahan. Itu dia terbaik juga. Orang Kristen itu harus mendukung apapun langkah pemerintah yang memajukan bangsa ini. Mari kita doakan dan terutama keselamatan jiwa bangsa ini, dan juga hikmat kepada para pemimpin kita. Kesehatan bagi mereka juga, mereka perlu. Kalau mereka sakit, susah membuat keputusan yang baik tentunya. Ya, kita doakan pemerintah kita. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memiliki keyakinan akan kehadiran Roh Kudus. Inilah berhubungan dengan persekutuan intim dengan Tuhan. Mulai dari ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus pada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Enak dari sini ya? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi keyakinan dalam kehadiran Roh Kudus ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau dikatakan Roh Kudus ada dalam diri kita, dikatakan ada Allah di dalam kita, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakuti, kan? Tidak ada yang perlu ditakuti. Roma 5 ayat 1, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Efesus pasal 1 ayat 13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa Allah ada di dalam kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Atau tidak tahu kamu bahwa apa tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Allah di dalam kita itu luar biasa, menyatu dengan Allah. Lalu kenapa kita tahu? Kita harus punya keyakinan, ketenangan di dalam Allah. Ya, keyakinan itu kita di dalam Allah, bukan di dalam diri kita, tapi di dalam Allah. Karena menurut Roma pasal 8 ayat 16 bahwa roh kita dan Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi bahwa bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus dan roh kita tidak bersaksi, itu baru lahir baru. Karena ini firman Allah. Kalau Roh Kudus bersaksi, berarti Roh Kudus dan roh kita itu dibangkitkan. Iya, saya anak Allah. Berarti Allah ada di dalam diri saya. Amin. Allah ada dalam diri saya. Itulah tadi di ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau di ayat 23 tadi dikatakan percaya akan nama Yesus. Kepercayaan akan nama Yesus ada dua fase. Fase pertama fase keselamatan, fase kedua fase kehidupan selanjutnya. Dan ini juga tertulis di pasal 5 ayat 13 1 Yohanes. Memang di sini tidak diterjemahkan. Tetapi dalam Injil jelas dikatakan, this is have I written unto you that ye that believe on the name of the Son of God, that ye may have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. Believe on the name of the Son of God diulangi 2 kali. Karena yang pertama, kepercayaan yang pertama, kepercayaan untuk keselamatan. Kepercayaan yang kedua, kepercayaan untuk hidup sehari-hari. Selanjutnya itulah hidup oleh kita. Dan ini dituliskan di ayat ini, ayat 23 ini. Disinilah kita percaya kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jaminan kita. Dan bahkan dikatakan, buktinya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saling mengasihi. Berarti ada dualisme. Ya kan? Saling itu, saling bergantungan, saling mengasihi, saling mendoakan. Jika seseorang sungguh rindu memiliki keyakinan dalam hubungan dengan Allah, maka harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, dia tidak akan ada keyakinan. Apalagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak punya keyakinan sama sekali. Berdoa, tapi tidak ada artinya sama sekali. Seberapapun sungguhnya orang beribadah, memberi atau melakukan apa saja di luar Kristus, itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, jadi kita telah menerima Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dapat menyadari hidup ini berkeyakinan karena apa? Roh ada dalam kita. Pasal 4 ayat 4 mengatakan hal yang sama juga. Ya bukan? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam
dunia. Sekarang di roh yang ada dalam dunia sedang bekerja untuk apa? Menakut-nakuti dunia. Bukan corona yang menakuti, tapi beritanya yang menakuti dunia. Ya, beritanya. Maka kita perlu dikatakan apa? Roh yang ada dalam diri kamu. Kecuali kalau kita keliling-keliling nggak ada kerjaan, itu namanya cari penyakit. Ya, tapi kalau kita pergi dengan tujuan, apalagi kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, tidak perlu ada yang kita lakukan. Jadi itulah keyakinan kita dalam Allah dan kuasanya, dalam doa dan dalam Roh Kudus, dalam hal persekutuan kita dengan Allah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, inilah keyakinan kita bahwa Allah bagi kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka bersandar dan bergantunglah kepadanya. Bagi kita mempunyai kuasa dalam doa yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka tekunlah berdoa. Kita didiami oleh Roh Kudus, maka dialah hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Kecuali bagi orang yang belum yakin akan keselamatannya, dia perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru secara pribadi, baru dia dapat memiliki keyakinan seperti yang kita miliki. Dan khusus untuk kita, mari meningkatkan keyakinan ini melalui ketaatan kita kepada Allah dari hari ke hari. Dan seperti pada malam ini, kalau kita berdoa, mari tingkatkan keyakinan kita. Tuhan berkati. Pada surga, terima kasih malam ini. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, sehingga hati kami mempunyai keyakinan dalam Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau melindungi kami, dan kami terus hidup dalam kepercayaan akan firman Tuhan, dan percaya untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus terus menerus setiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolonglah agar kami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setiap saat, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kuduskanlah firman dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.